Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ma'wah? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya sudah memberi saya waktu ya untuk berbincang-bincang sebentar. Nah Ibu, di kegiatan perbincangan ini itu dinamakan dengan kegiatan praobservasi, di mana saya ingin menggali potensi Ibu untuk sebelumnya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Praobservasi ini Ibu merupakan kegiatan perencanaan ya, jadi semua guru melakukan aktivitas mengajar, beliau harus merencanakan dan mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan saat pembelajaran seperti itu. Nah, setelah kegiatan praobservasi ini akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi Bu. Di kegiatan observasi itu saya akan melihat Ibu mengajar, akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi Ibu. Di kegiatan pasca observasi nanti kita akan ditemani oleh PP saya seperti itu. Dari situ nanti akan ada kegiatan coaching ya. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan pembelajaran, saya mau tanya dulu nih, judul apa nih kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, kita yang masyarakat kamu bisa Terima waris Bu ya. Di kelas berapa Ibu? Oh, 3 IPA 4 Bu ya. Itu ada berapa orang Bu siswanya? 35 orang Bu ya. Nah, kalau untuk materi mawaris itu kira-kira apa ya, model pembelajaran apa nih yang akan Ibu terapkan? yang pertama marketplace Bu ya. Khusus mereka akan mencoba menyelesaikan kasus ya, kontekstual sekali rasanya Bu ya. Saya bisa bayangkan nih gimana antusiasnya siswa untuk materi tersebut. Nah Ibu, selain marketplace ada model pembelajaran apa yang akan dilakukan? Demonstrasi ya. Saya akan membagikan beberapa strategi agar tujuan pembelajaran nanti tercapai maksimal. Saya sudah ada rencana suatu program, nanti akan saya lakukan beberapa strategi dan tindakan untuk supaya tujuan yang itu maksimal. Dari situ Bu ya. Di sini Bu ada model marketplace ya Bu ya, kemudian ada pembelajaran PBL juga ya Bu ya, banyak ya strategi yang digunakan. Nah kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bagaimana Bu? Ya, tujuan pembelajaran karena ini masuk nanti pertemuan yang saya ada pertemuan pas insya Allah yang sampai itu mempraktekkan ketentuan mereka harus bisa kalau ini kasusnya seperti apa penyelesaiannya, kalau ini bagaimana cara mencetaknya. Berarti fokus di tujuan pembelajarannya siswa dapat mencari ahli waris dan berapa banyak yang diwariskan, berapa bagian ya Bu ya. Bagian masing-masing dapat diambil. Baik Bu, itu akan dilaksanakan di habis Bu ya. Jam berapa Ibu? 3:45. Jam terakhir berarti. Ya, jadi itulah makanya karena yang terakhir jadi saya mencoba untuk mengkondisikan keadaan kan kayak sendiri. Kalau anak-anak cedera seperti itu kan inginnya pulang. Lagi kalau belajar masalah mawaris itu saya lihat masalah yang materi paling membosankan siswa Ya makanya nggak menarik. Tapi coba nanti akan saya coba trik-triknya supaya anak siswa aktif ya. Baik Ibu.
sudah dapat bayangannya nih, kayaknya pembelajarannya akan asik sekali ya. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan ya. Oke baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya. Baik Bu Ma'wa, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, Bu ya, Insya Allah. jam 4.56 Bu ya. Oke, semangat terus Bu Ma'wa. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan praobservasi kami. Kami bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita bahas siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan siapa yang hijab. Masih ingat? Masih? Masih. Kenapa seseorang mendapat harta warisan? Apa sebabnya? Masih ingat? Karena nasab, ya? Ya. Karena apa? Ada tiga sebab yang menyatakan bahwa seseorang boleh mendapatkan warisan. Ada yang masih ingat apa itu wala? Ya, baik. Orang yang memerdekakan hamba sama dia berhak mendapatkan harta warisan. Oke. Nah, kalau betul, ya, yang lain nggak belajar. Nak belajar? Kita coba balik. Tahu. Sebab seseorang terhalang warisan, tidak mendapatkan warisan. Sebab kenapa? Ya? Sebab apa saja? Mereka katanya belajar. Nak belajar? Ada belajar? Sebab seseorang terhalang mendapat warisan itu ada berapa? Murtad. Oke, yang ketiga? Budak. Ada tiga sebab juga seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Oke, itu minggu yang kemarin sudah kita bahas. Ya, nah hari ini kita akan coba. Kalau begini, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau misalkan seseorang meninggal, tinggal ahli warisnya ayah, ibu, suami, anak. Nah itu nanti akan kita pecahkan hari ini, ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok aja dulu. Yang ibu panggil langsung duduk atau bangun aja semuanya. Boleh bangun semuanya. Bangun. Depan lagi. Lagi sini ya. Sini. Oke. Memandang. Yang laki satu baris, yang laki di belakangnya satu baris. Baru yang dulu. Oke. Geser ke sana lagi, geser lagi. Geser. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Setiap kelompok, ini ada tugasnya. Ini ada LKPD sama Ibu, ya. Nanti tugasnya kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setiap kelompok berbeda-beda, ya. Setiap kelompok berbeda-beda kontennya. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti kegiatan yang berikutnya, kalian setiap kelompok akan tinggal di kelompok sendiri satu orang, dan yang lainnya akan berpencar ke kelompok yang lain. Nah, untuk mencari tahu apa sih tugas dari kelompok yang lain atau konten dari kelompok yang lain, apa materinya dari kelompok yang lain. Nanti setelah itu yang berpencar ke kelompok yang lain pulang kembali ke kelompok sendiri. Nanti kalian akan berdiskusi kembali apa sih yang kalian dapatkan dari kelompok-kelompok yang kalian kunjungi. Sementara yang satu orang tinggal di kelompok, tugasnya apa? Dia akan menjelaskan kepada kawan-kawan yang lain, kepada anggota-anggota kelompok yang lain yang mengunjungi mereka. Paham? Paham maksudnya? Buat dia? Oke, baik. Perwakilan satu kelompok untuk mengambil, terserah mau berapa. Semua kelompok sudah harus bisa menguasai apa yang menjadi topik masing-masing. Silakan. Ada yang tidak paham? Yang penting? Ya. Iki betul. Ni. Ada penting. Yang penting nanti mereka akan kunjungi ke kelompok kalian. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Kalian harus bisa memberikan bentuknya ke kelompok yang lain sampai kelompok yang lain itu paham. Nah, betul-betul paham. Ini juga satu orang di sini akan menjelaskan teks kalian sendiri. Paham ya? Ya. iPhone 18 Pro Max kamera apa 6 nih?
dia weh, tak mau dia. Nadira sakit Pak? Nadira sakit? Sakit pun Nadira? Bencana nih. Cok jenguk kia dengan kamera. Sana roh roh dah. Datang. Katanya ni kan ada. Saya punya Di sini ada yang mendapatkan ahli kawansa. Berarti anak ini nggak dapat sama anak siapa lagi anak perempuan siapa lagi kalau udah selesai ini baru berpencar ulang yang lain. Tinggal satu orang di kelompok, yang lain silakan berpencar ke kelompok yang lain mencari tahu apa sih yang diperjual di kelompok yang lain. Nanti bawa balik ke kelompok sendiri dan jelaskan kembali diskusi dengan kelompok apa sih yang kalian dapat dari kelompok yang kalian kunjungi. Silakan. 10 menit. Pe mata. Pakai coklat. Cok betul. Yo, jangan izin juga. Chỗ luar được. Hay là bên nào không? Anh lấy cua nó cái trong cùi thì còn gì?
Giờ chạy cái nó đi. Mấy ngày cái nó mình đưa mình chạy cái dạ cái đi vậy mà. Đi đâu đâu mà cái này cái bom go mà mình đi qua kia á. Padat aja lah. Ini aduk ya. Main. Tinggal bermain. Chơi luôn đó, bây giờ lát trời đó. Abang jadi bang. Ada video lagi. Kebaik kan? Kembali ke kelompok masing-masing. Nah, oke, kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Nah, sekarang sudah kembali ke kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang tadi kalian diskusi. Ya kan? Suami. Ini kelompok. Mana mengapa suami masak di sini? Aku sana nak polimor. Ini nak polimor. Tadi waktu kalian berkunjung ke kelompok yang lain, itulah tugasnya. Selesai. Ya. Sekarang kita minta dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Oke, silakan maju ke depan. Kalian presentasikan apa yang kalian dapat dari kelompok yang lain menurut kalian. Oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ingin mempresentasikan hasil ahli waris. Fungsi ahli waris. Ada itu. Ya, silakan. Dia ulang. Mấy đi máy kêu với cái gì nữa. Lấy lên được cái
Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil ringkasan kami. Iya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan mereka mendiskusikan tentang beberapa persen yang didapatkan oleh ahli waris. Dan kami dari kelompok 3 mereka membahas tentang bagian harta warisan berdasarkan bilangan pencak biasa seperti 1/3, 1/6, 1/8, 2/3 dan sejenisnya. Dan dari kelompok 4 tentang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pihak laki-laki atau pihak perempuan seperti berikut ini: pihak laki-laki suami, bapa, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah atau seibu, paman, cucu laki-laki. Dan dari pihak perempuan, istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dari saudara laki-laki, saudara perempuan, seayah, seibu, nenek ini. Mereka mendiskusikan tentang ahli waris yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang disebutkan bagian harta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok yang 2. Ahli waris dalam Islam. Perhatikan semuanya. Nampak? Nampak? Yang ahli waris, pewaris. Orang siapa berarti pewaris? Itu orang yang meninggal. Nah, beliau meninggalkan ibu. Siapa yang nomor 1 mana? Anak. Itu pasti dapat. Ya. Anak perempuan pasti dapat. Nggak ada yang bisa menghalangi anak. Nggak terhalang, nggak terhijab. Oke. Terus siapa lagi yang dapat? 3. Istri. Suami. Kalau yang meninggal suami, istri pasti dapat. Kalau yang meninggal istri, suami pasti dapat. Nah, kalau ada anak lagi, nah siapa lagi yang dapat? Ayah. Nomor 5. Kemudian ibu. Ini orang ini pasti dapat. Yang berikutnya siapa lagi? Yang ke-7. Siapa? Mana 7? Ayahnya. Berarti kakek. Bila ada ini, maka kenapa ada aneh? Bila ada ini nggak dapat. Terhalang. Kalau ininya nggak ada, ini dapat. Ini dapat. Oke, paham ya? Nah, kemudian begitu pula dengan ibu. Oke, nah selanjutnya siapa lagi yang ke-9? Saudara, seayah, seibu atau sekandung. Nih, kemudian ke-10 saudara, saudari. Kalau saudari berarti perempuan.
perempuan ya, pihak perempuan. Yang seayah seibu. Kemudian siapa lagi? Saudara seayah. Kemudian saudari seayah. Kemudian siapa lagi? Keponakan. Nih, nah inilah diagram. Silakan kalian pahami. Ya. Nah, kalau ada anak laki-laki, seperti Ibu bilang minggu yang lalu, anak laki-laki ibaratnya menutup pintu. Kalau ada anak laki-laki, pintunya tertutup. Orang lain nggak bisa masuk. Siapa yang nggak bisa masuk? Paman, saudara. Siapa lagi? Bibi, cucu. Nggak bisa masuk lagi karena ada anak laki. Kalau nggak ada anak laki, pintu terbuka. Siapa yang masuk? Paman masuk, saudari masuk, ya kan? Paham ya? Ada yang bertanya? Satu aja. Silakan diskusi dengan kawan. Di kertas yang tadi ditulis. Di belakangnya itu masih muat. Di belakang masih muat. Tuliskan satu kasus. Silakan diskusi dengan kawan. Satu kasus. Silakan diskusi dengan kawan. Ada kan? Ada ya? Oke, silakan. Satu aja kasusnya. Yang laki aja, yang laki-laki aja. Jangan cuma diam aja. Kelompok satu memberikan kelompok satu berikan ke sini, kelompok ini berikan ke sini, seterusnya. Oke, silakan. Kasih ke kelompok silakan. Satu berikan ke kelompok ini. Ini kelompok. Gantian. Ada jawaban. Lima ya? Oke, 10 menit untuk menyelesaikan. Silakan. Belum, kelompok 2 dan siap. Kelompok 3. Cara maju terus. Atau selesaikan aja di kelompok dulu. Karena ada dapat kan? Oke, kita dia ambil satu kelompok 2 setampil. Silakan kelompok 2 tampil ke depan. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ada sekitar satu lagi. Ada sekitar di depan. Ada sekitar satu lagi.
Pengurusan jabatan 600, berarti kurangi 100 kurang 699, 400, benar? Benar ya. Oke. Terus ahli waris ada istri, 2 anak laki, 1 anak perempuan. Istri bagian istri kenapa dapat seperempat? Ada anak, maka bagian istri sebelah. Anak laki-laki, anak perempuan asal. Oke, benar ya? Benar, ini benar. Oke. Nah, 100 dikali 99.400. Dapatnya 795 juta. Wow. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Dari Kyoto. Yang benar. Istri 98 dari 99.400.000. Dapatnya 12.425.000. Betul kan? Ya. Sisa ini dikurang ini dapatlah 86. Ya kan? 86.975.000 nasabah. Oke, 2 anak lagi. Kenapa dibagi dengan 5 per 5? Dari mana 5? 5 betul? Anak lagi? Anak perempuan, 1 anak perempuan. Berarti tepuknya benar? Anak laki coba bawa tepuk 2 4 per 2 per 5 kalikan dengan sisa. Dapatlah ini. Kemudian untuk anak perempuan karena dia ambil 1 bagian, maka 1 per 5 kalikan 86 juta sama dengan ini. Jadi masing-masing anak laki dapat ini, masing anak perempuan dapat ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kampung? Oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik, jadi kamera yang kenapa Pak? Kenapa itu? Satu baris. Satu baris kita saja, satu baris. Langsung jawab. Nomor 1 kalau nggak tahu pas ke belakang terus gantian terus, ya. Oke. Oke ya. Ya ya. 1 2 3. Siapa Mujidah ya? Oke, jawab terus. Mana jawabannya? A, B, C, D, E, F, G. Jawab terus. B. Salah. Langsung maju ke belakang. Gantian. Nomor berikutnya. Mana jawabannya? C. Salah. Oke. Aku baca di mana? D. Ya benar. Selesai. Pulang nih. Hijrah Isma. Jawaban keempat. Sebagai maka anak perempuan dapat B.
warisan telah kita selesaikan sendiri dan kita mampu menyelesaikannya beradaptasi dengan lingkungan nanti. Pada hari pembelajaran kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tua, Bu Ira, sudah menyediakan waktu untuk bincang ini. Di sini saya disamai oleh Ibu Jennifer. Di sini adalah beliau guru pelajaran agama Bu di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian Abu Mawa ada Bu Lydia. Bu Lydia dia adalah pengajar praktik saya. Nah, kegiatan kali ini Bu, kita akan melakukan praktisi observasi yang sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi ya, dan saya sudah melakukan observasi juga observasi kemarin ya. Jadi kita akan melakukan dengan coaching kesempatan observasi. Nah, Ibu, sejauh saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu sudah sangat sempurna ya, Bu. Sudah semuanya saya sudah terpenuhi, misalnya kayak yang Ibu menunjukkan juga sudah sangat baik, sesuai juga sangat baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Saya begitu sangat senang ya melihat antusias daripada siswa, begitu antusiasnya mereka mempelajari tentang mawaris. Apalagi saya menghadirkan membawa mereka dengan kontekstual, mengajak mereka dengan kasus-kasus yang mereka bawa, sehingga dengan itu mereka jadi lebih tertantang dan lebih menarik untuk mempelajari mawaris. Sehingga pembelajaran di dalam kelas, bahkan ada di antara siswa kemarin itu sampai chat saking antusiasnya mereka mempelajari bab mawaris, mereka chat saya secara pribadi menanyakan kasus-kasus yang mereka alami, kasus-kasus yang mereka temui, sehingga saya merasa wah kayaknya bermakna ya dengan pembelajaran diferensiasi yang kemarin saya coba dengan metode yang saya kemarin coba melakukannya dengan marketplace, kemudian comprehensive learning kan, membawa ke sehingga mereka begitu antusiasnya, begitu bersemangatnya mempelajari mawaris ini, sehingga apa yang saya targetkan kemarin itu alhamdulillah terpenuhi secara Iya Bu, saya juga melihat langsung ya bagaimana antusiasnya siswa, karena pembelajarannya sangat berarti, kontekstual sekali Bu ya, karena mawaris itu kan memang permasalahan dia di kehidupan sehari-hari kan ya, siswanya itu merasa sangat bermanfaat untuk kedepannya dan mereka juga aktif di kegiatan. Nah, bisa nggak Ibu cerita tentang tujuan pelajaran waktu kegiatan Ibu jalankan kemarin? Kemarin waktu observasi sama saya melaksanakan tes, jadi bagaimana siswa kemudian membawa kasus-kasus mereka alami, sehingga mereka mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang tersebut. Kemudian dengan memakai marketplace, siswa bergerak aktif terus mencari tahu, menelaah apa sih yang ditawarkan, apa sih yang dibawa, apa sih yang ditawarkan oleh kawan-kawan yang lain, sehingga mereka bisa mempelajarinya lebih dalam, dan bila mereka ada kendala mereka akan terus bertanya dan mencoba sesama mereka untuk menggali lebih dalam materi tentang hal ini. Sehingga saya lihat kemarin mereka juga begitu semangatnya ya, begitu semangat berlari ke sana kemari. Mungkin ada minat belajar, bakat belajar mereka yang selama ini
ada di antara mereka yang kayaknya bosan ya cuma mendengarkan ceramah contoh itu. Jadi dengan saya menerapkan metode kemarin pakai plus itu mereka begitu semangat yang saya tahu dengan jadi seluruh gerakan tubuh mereka itu berfungsi ya. Kan kemarin mereka berpencar mencari tahu dengan kawan-kawan yang lain. Berarti itu salah satu strategi ibu yang menggunakan siswa dengan metode PBL dengan mengambil case study ya. Kemudian area pengembangan yang ibu lakukan tersebut apakah sudah tercapai maksimal? Alhamdulillah kalau dibilang maksimal sih masih ada juga siswa walaupun masih ada juga siswa yang mungkin entah mereka mungkin dengan perasaan mereka mungkin terus sehingga ada juga siswa yang duduk aja maksudnya tidak ikut aktif, tapi secara keseluruhan kemarin saya melihat siswa mungkin ada yang fokus ya. Misalnya kita mau membuat skala kesuksesan pembelajaran ibu kemarin ada angka 1 sampai 10 kira-kira 9 ya. Karena saya lihat hanya sedikit mereka yang mungkin tanpa tadi karena perasaan mereka yang kurang bagus, kurang fit mungkin ya. Tapi ya secara keseluruhan saya melihat maka saya berani memberikan nilai 9. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan ada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan lagi Bu untuk alasannya nih kenapa bisa siswa tersebut ya kurang fokus, kemudian apa yang akan dilakukan untuk siswa tersebut? Ya, saya coba mendekati siswa yang kurang fokus tadi dengan berjalan dengan jelas saya coba mencari tahu dan coba memberikan solusi dari dia terhadap masalah ini. Nanti saya coba menyampaikan solusinya. Saya mendekatinya secara Seperti Ibu dekati secara personal ya, apa yang membuat dia tidak fokus pembelajaran tersebut. Ibu, kira-kira masih ada nggak yang harus Ibu tingkatkan lagi di banyak kan. Kalau saya padahal udah pertama tapi banyak yang harus ditingkatkan. kemarin saya melihat menilai diri sendiri itu udah bagus ya. Ternyata setelah diobservasi sama guru ini mereka ini katanya. Jadi ternyata masih banyak yang kurangnya ya dan yang harus saya perbaiki. Misalkan kayak kemarin bilang mungkin metodenya bisa ini satu strategi pembelajarannya metodenya karena tidak semua anak juga suka dengan metode marketplace itu kan ada juga anak yang nggak suka dia kalau lari-lari kemana pun nggak suka mungkin itu yang harus saya berbanyak. Kira-kira Bu strategi apa yang untuk meningkatkan mungkin apa ya yang harus saya lebih belajar lagi dengan orang-orang yang senior ya tentang strateginya jadi mungkin sudah the best ya jadi dia sudah senior ya insyaallah saya siap menerima kritikan dan orang-orang terhebat ini
apalagi Bu Beri beliau banyak saya belajar dari beliau begitu saya masuk saya melihat kegiatan beliau sehari-hari menjadi iri bagi saya, kok saya yang sudah tua ini kenapa nggak ikut kayak Bu Beri begitu dicintai anak-anak begitu gemar. Siapa yang masuk Bu Beri? Oh, ternyata beliau selalu dinanti-nanti saya. Makanya di sini saya sangat senang sekali dengan dia. Ya mungkin itu jajan yang sosial sampai kayak gini ya. Terlalu kayak gini ya. Yang sama saja ibu kita semua ya. Kira-kira ada strategi lain nggak Bu selain itu? Ada ya. Nanti kita belajar dari seperti ini ternyata jawabannya berbeda. Itu maknanya di sini. Mungkin mereka jauh dalam karena apapun tujuan pendidikan kan pendidikan itu kan dilaksanakan supaya kualitas yang kita inginkan itu tercapai. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan, misalnya strategi siswa itu kita datang pada strategi sejauh ini percakapan kira-kira apa yang dapat kesimpulan itu? Percakapan ini membantu ibu ya sangat membantu. Saya merasa sangat saya terima kasih. Ini Bu, satu lagi saya kira kapan Ibu mau melaksanakan pandemi yang dibutuhkan? Insya Allah dalam waktu dekat. Secepatnya. Iya. Belajar apa yang kita langsung ke lapangan. Apa yang saya lakukan, oh ini kayaknya harus ada ini. Ada yang kasih kritikan, Mas itu langsung dieksekusi. Ibu, terima kasih banyak. Bisa di sini kegiatan pasca observasi kami itu adalah kegiatan coaching baik supervisi akademik. Kita sudah melalui proses kegiatan supervisi akademik untuk pelaksanaan observasi di kelas. Nah, harapannya ke depan ini bisa menjadi contoh bagi untuk dilaksanakan di sekolah dengan berupa proses observasi di kelas. Dan harapannya di sini bisa menjadi akan mampu meningkatkan kompetensi guru. Ya, jadi di sini guru tidak hanya kita sebagai observer tidak mencari kesalahan dari guru, tapi guru tersebut yang
mencari solusi atau menggali potensi yang ada pada dirinya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, semoga proses coaching ini bisa menjadi contoh yang bisa diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.